Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana tahun yang baru ya. Baru berapa hari? 28 hari. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu mengawali renungan kita hari ini dengan main games nih. Games sederhana. Kita punya jari dan kemudian saya mau minta tolong sama Bapak dan Ibu dari 1 sampai dengan 10. Kalau misalnya Bapak dan Ibu diminta untuk melihat kembali seluruh perjalanan Bapak dan Ibu di tahun yang lalu. 365 hari di tahun yang lalu. Dari 0 sampai, nggak mungkin ada yang ngasih 0 kan ya. Dari 0 sampai dengan 10 yang paling bagus. 0 paling buruk dan nggak mungkin ada yang ngasih 0. Kira-kira Bapak dan Ibu akan kasih nilai berapa? Di renung-renung dulu. Boleh nggak kalau misalnya saya mau tahu jawabannya dengan misalnya kita bilang, saya juga nanti ngasih, saya juga ngasih juga. Jadi berapa nilainya 1, 2, 3, misalnya kita angkat tangan dan kasih nilainya berapa. Oke, tahun yang lalu ya, kira-kira untuk kehidupan pribadi kita, bebas lah, mau dari sudut pandang apa saja tentang penilaiannya. Entah pekerjaan, entah keseharian, entah keluarga. Oke, sudah dapat nilainya berapa? Boleh tunjukin sama-sama ya. 1, 2, 3. Wih, ada 10. Ih, banyak yang 10 loh. Itu 10 bener. 10 loh. 10 artinya sempurna. Dan ya saya nggak terlalu ngelihat ke belakang karena saya langsung teralihkan dengan yang ngasih 10 gitu ya. Wih, luar biasa sekali 10 loh. Kemarin saya ngobrol dengan ini juga tentang main games ini juga dengan anak pemuda di sana dan yang paling tinggi nilainya 9. Dia kasih nilai 9. Itu juga makornya. Makor majelis koordinator, berarti kan bukan pemudanya ya. Pemudanya nggak ada yang berani ngasih nilai 10. Paling tinggi 8, paling tinggi 9 dan itu pun majelis koordinatornya. Tapi oke lah, ada yang kasih nilai 10 berarti luar biasa sekali. Hebat. Yang saya khawatir justru sewaktu seseorang mulai merefleksikan ketika dia melihat ke belakang dan kemudian tidak sanggup untuk memberi nilai bahkan untuk nilai yang paling standar 6. Dia pikir nilainya di bawah 6. Alasannya ya banyak. Alasannya ya mungkin aja ada pergumulan yang besar terjadi kemarin sehingga itu cukup goyang gitu ya di tengah-tengah kehidupan keseharian dia atau keluarganya atau bahkan untuk anak-anak muda karena putus pacar aja bisa nilainya nggak berani ngasih 7 atau 8 hanya karena putus pacar. Dan biasanya kenapa saya sebenarnya ingin tahu, saya tadi ngasih nilai 8 ya. Kan kalau misalnya biasanya ngasih nilai itu 7 berarti kayaknya oke lah berjalan baik. Tapi untuk yang wah banget kayaknya belum, tapi bisa dilewati dengan baik. 7 tuh standar. 8 biasanya ada yang istimewa 1, 2, tapi saya bisa lebih baik lagi, kira-kira begitu ya. Makanya tadi 10 itu luar biasa. Berarti ada sesuatu yang terjadi dan itu berkesan, bermakna sekali dan menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Makanya nilainya 10. Boleh. Tapi yang saya khawatirkan adalah orang yang bahkan untuk ngasih segini nih, dia nggak punya keberanian. Nggak berani. Ada nggak nih? Jujur dah. Nggak usah jawab bersuara sih, tapi jujur ke dalam hati Bapak dan Ibu sendiri-sendiri dah. Ada yang nggak sanggup untuk ngasih nilai, bahkan untuk nilai 6. Nah saya justru khawatir untuk orang-orang yang ketika merefleksikan dirinya di sepanjang tahun yang lalu ya. Ini kita ngomong sepanjang tahun yang lalu. Dan kemudian kita menginjak tahun yang baru 28 hari. Baru beberapa minggu. Pasti penilaian kita terhadap apa yang sudah lewat akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap diri kita memandang hari ini atau bahkan memandang perjalanan kita ke depan di sepanjang setahun ke depan.
Bayangkan orang yang bahkan untuk ngasih nilai 6 aja dia nggak sanggup. Karena menurutnya nilai 6 itu sudah terlalu tinggi. Maksudnya dia harusnya lebih bawah lagi di sepanjang tahun yang lalu. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk bisa bersemangat, untuk bisa berjuang, memberikan yang terbaik di sepanjang tahun ini ketika refleksiannya sesulit itu, penilaiannya sesulit itu. Biasanya nih kan pasti kita pernah ngalamin ya, kita tuh berdialog dalam hati. Pernah kan ya? Pasti pernah. Sewaktu satu peristiwa terjadi, lalu kemudian mungkin kita dengar omongan orang gitu ya, omongan orang yang mengomentari kehidupan kita, lalu kemudian itu kita dengar, dan kemudian itu bukan hanya kita dengar, mungkin nggak dengar langsung, tapi kita dengar dari orang yang ngomong, tapi bukan orangnya langsung, dan kemudian itu terngiang. Biasanya kita akan berdialog dengan hati kita dengan omongan itu. Dan suaranya kencang sekali. Terutama kalau misalnya suara yang nggak enak ya. Gosip-gosip tetangga, sok-sok komentarnya orang-orang di luar kita tentang diri kita, dan itu semua kita dialogkan dalam hati kita. Contoh, sewaktu seseorang baru di PHK, perhatikanlah omongan orang. Terlebih orang yang betul-betul kayak lingkarannya adalah, kalau kita kan di sini lingkaran keluarga jemaat, harusnya kita ketemu dengan omongan yang membuat kita bersemangat, betul kan ya? Bukan malah sebaliknya. Tapi di luar lingkaran yang keluarga atau bahkan keluarga jemaat, saya nggak terlalu yakin bahwa kita akan bisa dengan mudah ketemu dengan suara yang membuat kita kuat sewaktu hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Pernah terjadi? Ya, kadang kita bisa meredam, menenangkan diri, tapi kadang juga kita tidak bisa. Dan saat kita tidak bisa, kita semua tahu apa yang terjadi. Kita jadi malas menghadapi perjalanan kehidupan, sama sekali tidak bersemangat, sama sekali tidak melihat pada pengharapan yang dari Tuhan. Kenapa? Ya karena kita membiarkan suara itu, padahal kita nggak ketemu dengan orangnya. Nggak perlu ketemu dengan orangnya. Kita mendengar terngiang dengan apa yang terjadi? Ada orang kerasukan, lalu kemudian orangnya yang kerasukan ini berarti kan bukan orang yang berbicara ya, tapi iblis yang merasuki orang itu yang berbicara. Iblisnya berbicara tentang A, B, C, D, E, lalu kemudian yang dilakukan oleh Yesus. Saya sempat bertanya, itu kan iblisnya nanya ya, dan kalau misalnya mau nanya sebenarnya ditanggapi aja. Tanyanya gimana tuh tadi? Apa urusanmu? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Nah itu kamu tahu, keluar. Nah kira-kira gitu. Tapi tidak, Bapak dan Ibu gak ketemu dengan tanggapan Yesus kan? Gak ditanggapi tuh omongannya, pertanyaannya. Yesus tidak berdialog dengan suara itu, tapi langsung mengkat suara itu dan pergi. Begitu kan ya? Mungkin persoalan kita adalah persis di situ. Bapak dan Ibu, kita nggak bisa, sama sekali nggak bisa melarang seseorang yang lain di luar sana, apalagi orang yang jauh dari kehidupan kita. Dan mungkin kita pernah punya pengalaman yang nggak mengenakan, dan kemudian disono sakit hati, dan kemudian punya kesempatan selalu berpikir bahwa kapan nih saya ngebalas sakit hati saya, dan kita nggak bisa menghentikan seseorang untuk ngomong atau apapun terhadap kehidupan kita. Benar nggak?
Emangnya bisa? Nggak bisa. Tapi kita bisa menghentikan omongan itu untuk tidak menguasai pikiran kita. Lagi-lagi kita nggak perlu, kalau Yesus kan hadap-hadapan ya. Orang yang kerasukannya di depan Yesus nih. Diam, keluar memang setannya. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu ketemu dengan orang yang membuat suara bising itu terngiang selalu, tapi kita bisa katakan berhenti, pergi, dan itu bisa terjadi setiap kali karena kita nggak bisa menghentikan orang untuk ngomong hanya yang bagus-bagus saja tentang hidupnya Bapak dan Ibu, tentang hidup saya. Tapi kita bisa mengkat segala sesuatu yang pada akhirnya membuat kita jadi semakin sakit. Yang repotnya adalah sewaktu seseorang tidak memiliki referensi apa-apa, suara yang ada di dalam pikirannya cuma suara yang membuat dia sakit aja. Tetangga yang nyakitin, teman kantor yang nusuk dari belakang, atau teman keseharian yang ngomong tidak enak di belakang kita. Dan itu ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dan kita sama sekali nggak punya referensi apa-apa selain yang itu. Selain suara itu. Pertanyaan saya, lalu bagaimana seseorang bisa untuk memperkuat dirinya? Dia nggak punya suara yang lain selain suara itu. Selain suara yang bilang, kamu kemarin di PHK, itulah bodohnya kamu misalnya ya. Dan itu menyakitkan, dan dia nggak punya referensi yang lain tentang suara yang seharusnya menguatkan dia. Ya gimana seseorang bisa ada suara yang lain yang menguatkan dirinya kalau ke gereja aja males-malesan. Atau bahkan di kebaktian-kebaktian KRT yang cuma seminggu sekali, atau kebaktian kategorial yang pasti ukurannya cuma seminggu sekali, itu aja seseorang tidak ngebelain dirinya untuk ada. Karena disitulah justru kita dapat referensinya, bener gak sih? Kalau mau mendapatkan referensi suara yang menguatkan, ya datanglah ke tempat di mana kita bisa mendapatkan itu. Kalau nggak datang, ya gimana kita dapetin kan? Ya kita hanya akan mendapatkan apa yang ada saja dalam keseharian kita, dan sayangnya itu semuanya belum tentu sebagus itu, sepositif itu dalam kehidupan kita. Gimana seseorang bisa ketemu dengan suara yang menguatkan kalau dia nggak pernah ada dalam persekutuan orang percaya dalam keluarga jemaat Tuhan? Karena kan emangnya di mana lagi sih? Bukankah kehidupan keseharian kita yang bersama-sama seperti ini adalah satu kesempatan terbesar kita? Betul sih, Bapak dan Ibu bisa bilang, ya saya bisa nonton YouTube, bisa nonton pendeta A, B, C, D, E, dan kemudian saya dapetin kekuatan. Bisa. Tapi kalau misalnya bahkan datang persekutuan di keluarga jemaatnya sendiri aja nggak mau, emangnya bisa dijamin dia akan menonton hal itu? Di tengah banyak aktivitas yang lain, yang pasti mungkin bagi seseorang yang udah, nggak usah datang ke KRT lah, males gitu ya. Ya pasti akan ada banyak hal yang lain yang menurutnya lebih menarik. Bener sih, seseorang bisa nonton via online, tapi kalau seseorang bahkan untuk datang ke gereja aja dia tidak memperjuangkan hal itu, datang dalam kebaktian aja non hari Minggu ya dia tidak memperjuangkan hal itu, saya nggak terlalu yakin bahwa orang yang ngomong ya nanti bisa nonton lah di YouTube atau di Facebook streaming atau di TikTok atau di mana aja, kan nggak mesti harus ke gereja. Saya nggak terlalu yakin tuh dia akan melakukan itu. Dia akan nonton di YouTube, dia akan nonton di Facebook, dimanapun.
nggak terlalu yakin. Bagus kalau masih ada keterkaitan dengan suara yang menguatkan. Kalau tidak, maka seseorang tidak akan punya kekuatan untuk bisa ngomong, diam, saya harus ngekat, keluar. Nggak punya kekuatan itu. Dari mana kekuatannya? Hari ini saya mau mengingatkan, sederhana aja sih, kasih diam itu suara negatif dengan suara yang menguatkan kita, yang harusnya Bapak dan Ibu temukan, harusnya saya temukan dalam keseharian kita. Jangan sampai Tuhan punya rancangan yang sangat-sangat baik bagi setiap orang. Begitu kan ya? Gak pernah rancangan kecelakaan kan? Pasti rancangan damai sejahtera. Sama halnya di tahun ini. Tahun kemarin gak terlalu seperti yang kita bayangkan, gak apa-apa. Siapa tahu tahun ini justru itulah saatnya Tuhan menunjukkan hal itu untuk apa yang sudah kita perjuangkan dari tahun-tahun yang lalu. Masih ingat yang tadi saya bilang kasih 9 majelis koordinatornya? Waktu kebaktian pemuda saya nanyain satu-satu pemudanya, ya nggak semua sih. Lalu makornya bilang, kenapa 9? Karena apa yang diperjuangkan oleh dia udah berkeluarga, punya anak 1. Karena di tahun yang lalu dia sudah bisa apa sih istilahnya, beli rumah ya. Beli rumah, makanya dia kasih 9. Tapi yang menarik, saya waktu nanya ke dia, memangnya harapannya di tahun itu, di tahun kemarin, lalu kemudian langsung dikasih, oh enggak Pak, harapannya udah dari tahun sekarang 2024 ya, 2021. Jadi sudah bertahun-tahun diperjuangkan, dan kemarin tahun yang lalu mungkin belum ketemu jawabannya, tapi mungkin di tahun ini Tuhan sudah menyediakan. Jangan sampai hanya karena kita nggak punya kekuatan untuk mengusir suara negatif itu, seseorang jadi tidak punya kekuatan untuk ketemu dengan yang ini, yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan menolong saya, Tuhan menolong Bapak dan Ibu. Amin.